Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi dengan kita. Malam ini kita mau mengisi acara, intinya menguak lah tentang bangsa jin yang suka ditawan atau dipenjarakan. Dan malam ini saya ditemani dengan Mas Dharma. Mas Dharma dari mana? Dari Brebes. Di Brebes ya. Datang sini jam berapa tadi? Jam 5. Jam 5. Berapa jam dari sana ke sana? Kurang lebih 2 jam. 2 jam ya. Ya, kita akan mengungkap beberapa bangsa jin yang sering kita penjarakan, jin-jin jahat, pastinya jin-jin kiriman, jin-jin santet seperti itu. Karena banyak netizen atau yang lain penasaran, jin-jin yang dipenjarakan itu di sananya seperti apa gitu. Terus ngapain saja di alam sananya, di penjaranya gitu, dan kehidupannya seperti apa gitu. Apakah ditawannya seperti apa, dan sehari-harinya itu dibelenggu atau seperti dipenjarakannya seperti penjara manusia seperti kita gitu. Seperti di alam nyata apa beda gitu. Pasti teman-teman semuanya pasti penasaran, termasuk saya juga pasti penasaran gitu. Jadi kita akan ungkap melalui mediator gitu. Kita akan cari tahu lebih jelasnya dengan melalui mediator. Dan ini saya tunjukin salah satu batu yang suka dijadikan untuk penjaranya bangsa jin jahat. Jadi kalau misalkan ada bangsa jin jahat, jin-jin santet, kiriman seperti itu yang suka menyakiti orang, jadi kita penjarakan di batu ini. Dan kita semua pun penasaran gitu, seperti apa dalamnya mereka dan ngapain aja ketika dipenjarakannya itu gitu. Nah, ini salah satu bentuk batunya seperti ini. Yang sering dipenjarakannya di batu ini. Ya masih ada lagi beberapa batu, cuman yang saya tunjukin yang ini. Bisa kalian lihat seperti ini ya. Udah, kita langsung aja lewat mediator. Karena pasti penasaran penonton. Karena kalau penonton ya pengen cepet-cepet mediatoran gitu. Semua kita bareng-bareng ungkap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun. Ampun. Selamat malam. Bisa bicara? Kita ngobrol ya. Ampun. Ya, enggak, saya ngapa-ngapain. Manggil. Enggak, saya ada yang mau ditanyakan. Ampun. Gak apa-apa, tenang aja. Saya nggak bakal menghukum kamu. Saya hanya ingin. Tidak mau lagi disiksa. Ampun. Iya, enggak, saya nggak akan menyiksa. Ampun. Kita ngobrol ya. Ada yang mau ditanyakan sama kamu karena banyak netizen, banyak penonton yang penasaran tentang gimana di alam sana, kalau di penjara itu seperti apa kesehariannya, bagaimana, karena netizen itu penasaran gitu. Sangat menyakitkan. Aku berusaha untuk keluar dari tempat itu, tapi usahaku selalu gagal. Selalu gagal. Aku selalu disiksanya. Disiksanya seperti apa? Sesukanya. Sesukanya. Dulu aku adalah sosok yang sangat gagah, tapi setelah aku tinggal di penjara itu, aku tidak bisa keluar apa-apa
Untuk berjalan pun aku tidak bisa. Berarti untuk berjalan pun Anda tidak suka, tidak bisa ya? Untuk berdiri pun di sana tidak bisa. Inilah. Berarti seperti itu Anda di sana. Dulunya Anda memang melakukan kesalahan apa sampai Anda dipenjarakan? Karena banyak yang dipenjarakan di Batu ini karena setiap ada yang berobat di sini ada kiriman-kiriman santet telur seperti itu, kita jinjinnya kita penjarakan gitu. Jadi banyak yang kita penjarakan oleh guru kita juga gitu. Jadi ini salah satunya yang saya tarik. Aku dulu memang pernah menyakiti bangsa manusia. Banyak yang disakiti. Tidak terhitung. Tidak terhitung. Seperti apa dulu Anda ketika menyakiti orang? Contohnya? Semuanya hanya bisa berbaring. Berarti dibikin sakit? Ya, Ada nggak yang dibikin orang itu nggak bisa jalan sampai lumpuh atau stroke? iya sudah kukatakan. Dia hanya bisa berbaring. Berarti lebih parah. Itulah yang kulakukan. Tapi setelah aku dikalahkan dan dipenjarakan di tempat ini, malah aku yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya itu balasannya karena Anda dulunya menyakiti orang, Bukan. menyakiti manusia. Itu bukan balasan dari orang itu, tapi ini ulah dari penjara ini. Ya itu kan karena hukum alam juga. Karena kan kamunya juga dulu kan jahat kepada manusia. Jadi seperti itulah waktu dulu kan kamu menyakiti manusia nih orang. Nah Kalau aku rasanya jahat, seperti ini. Sudah kumusnahkan manusia itu. Memang kamu bisa memusnahkan manusia? Bisa. Bukankah Tuhan yang bisa mencabut? Aku tidak mengenal siapa dia. Ya karena kan Anda kan jin kafir. Anda kan jin-jin yang sering dipakai oknum-oknum dukun untuk Yang menyakiti terpenting, orang. aku selalu berusaha untuk meninggalkan tempat ini, tapi selalu gagal. Atas dasar apa kamu menyakiti manusia? Atas dasar perintah. Dasar perintah. Berarti dulunya Anda punya tuan apa di salah satu tempat? Mempunyai seorang tuan, tapi setelah terjadi begini, dia tidak mau menolongku. Terus kenapa kamu mau disuruh sama dia? Karena itu sudah tugas. Tapi kan dia sekarang tidak bertanggung jawab. Aku berjanji setelah aku bebas dari penjara ini akan kuhancurkan semua. Siapa yang mau membebaskan kamu? Aku akan selalu berusaha untuk bebas dari tempat ini dan akan kuhancurkan semua yang telah menyiksaku. Nggak akan bisa. Coba saja kalau kamu bisa. Kamu di dalam saja di penjara saja sudah seperti itu. Gimana kamu mau keluar? Kan udah kamu kan udah berusaha mau keluar, nggak bisa. Apalagi tuan kamu yang pernah jadi tuan kamu nggak pernah membantu kan sampai sekarang. Atau mungkin kamu bermaksud memanggilku, berarti berniat membantuku untuk keluar dari tempat ini.
Hanya ingin tahu saja. Itu saja. Saya pengen tahu tentang keadaan di penjara itu seperti apa. Karena banyak teman-teman yang lain penonton itu seperti itu. Makanya sangat menyakitkan. Iya, makanya saya manggil kamu, narik kamu, bukan mau membebaskan kamu. Seandainya aku tidak dipenjarakan di tempat ini, sudah kuhancurkan semua kalian. Sekarang kamu menyesal nggak? Nggak ada penyesalan. Untuk apa? Untuk apa mempunyai penyesalan? Sampai kapanpun. Ya berarti kamu bakal tinggal di penjara selamanya. Dan aku pun akan terus berusaha untuk keluar dan melawan. Silakan kalau kamu bisa keluar dari penjara itu. Karena penjara itu kan kamu tahu sendiri seperti apa. Hanya kamu yang tahu seperti apa dan bagaimana di sana. Terus sekarang kalian mau ngapain? Ada berapa banyak yang dipenjarakan yang bareng sama Anda? Yang bareng hanya 4. 4 sosok. Tapi di dalam itu terdiri sangat banyak tempat penjara. Yaitu tempat untuk bangsa kalian. Ya, sebenarnya aku ingin ditempatkan di tempat yang lain. Kenapa memang kamu tidak suka di tempat cek ini? Kan banyak temannya juga. Apa terlalu menyakitkan ini hukumannya? Ini bukan tempat, tapi ini adalah tempat penyiksaan. Ya penjara kan begitu. Apalagi kan Anda kan dulunya suka menyakiti manusia. Aku sering melihat penjara yang ada sebelah sana. Dia kelihatan sangat damai, tidak pernah merasakan kesakitan. Ya kan dia berbeda dengan kamu. Sama saja, dia di penjara, kami pun di penjara. Tidak ada yang beda. Tapi kan yang di sana ingin berubah, nggak kayak kamu. Sebenarnya aku ingin di tempat itu. Tidak bisa. Kamu sudah pantas di tempat ini. Kalau yang di sana karena mereka lagi sedikit-sedikit tidak mengikuti cara seperti kamu dulu. Jadi dia sedikit-sedikit mereka ingin lebih baik. Makanya penjaranya nggak seperti parah seperti penjara kamu. Setelah aku dipenjarakan di tempat ini, kekuatanku yang dulu yang sangat dahsyat tidak ada. Semuanya dibuang. Maka dari itu aku ingin selalu keluar dari tempat ini dan mencari kekuatan lagi. Selama kamu seperti itu nggak akan bisa keluar. Aku bisa. Coba saja. Karena dulu aku adalah seorang penguasa. Kamu seorang raja dulunya. Kalau kamu seorang raja, seorang penguasa, kamu gak bakal dipenjara seperti itu. Gak bisa semudah itu. Siapapun yang dulu hancur, lalu aku bisa menghidupkan kembali. Itulah kekuatanku yang dulu. Tapi sekarang kan Anda sudah di penjara. Anda tidak bisa keluar lagi dari situ. Tapi ini gara-gara bangsa kalian. Ya karena kalian mengganggu manusia, menyakiti manusia, berbuat jahat kepada manusia, kesesama. Kalian manusia tidak berpikir bahwa aku juga mempunyai keluarga. Justru itu yang pernah kalian sakiti itu, manusia yang pernah Anda sakiti itu, mereka punya keluarga, punya anak, punya keluarga. Kalian tidak menahanku karena aku juga
sama seperti kalian. Tidak Ingin sama. kumpul bersama keluarga. Ya makanya kalau Anda dulu tidak seperti itu, Anda bisa kumpul dengan keluarga Anda, nggak bakal dipenjara seperti itu. Tapi aku mengerjakan tugas. Ya kenapa Anda mau? Emang Anda dijanjikan apa dulu? Sampai Anda mau diperintah, disuruh Menjamin dan memberikan sesuatu yang sangat berharga. apa yang sangat berharga itu menurut Anda? Kekuasaan. Aku tidak menginginkan kekuasaan. Lalu apa yang Anda incar, yang Anda inginkan sampai Anda mau disuruh-suruh? Apa yang Tuan Anda mau janjikan dan apa yang Anda mau waktu dulu? Dulu tuanku menjanjikan setiap aku berhasil, aku mendapatkan Mendapatkan apa? seorang bayi yang baru lahir. Oh berarti Anda dulunya itu suka ngambil bayi-bayi yang ada di dalam perut? Seperti itu? Kejam sekali Anda. Bayi janin yang tidak berdosa. Jangan berkata kejam. Justru tempat inilah yang paling kejam. Ya itu karena ulah Anda sendiri, itu hukuman untuk Anda. Karena dulu Anda selalu mengambil korban-korban, mengambil janin. Anak-anak di dalam kandungan yang tidak berdosa. Sekarang rasakan akibatnya. Kalau kamu berani sembuhkan dulu aku, baru berhadapan. Untuk Bangsa apa menyembuhkanmu? Anda kan pintar bohong, pintar mengelabui. Kalau kalian ingin mengalahkanku dan menghancurkanku, sembuhkan dulu aku. Ya itu keenakan Anda, nanti malah Anda lebih semena-mena lagi. Ini udah tempat yang pas untuk Anda. Yang memberi tempat ini bukan kalian. Jadi aku berhak menyuruh kalian. Menyuruh apa? Untuk membebaskanku. Akan kuberikan apapun yang kalian minta. Berarti Anda sudah biasa menjanjikan sesuatu kepada manusia dulu juga yang minta bantuan ke Anda. Sekarang aku tanya, mau atau tidak bebaskan aku? Saya tidak mau membebaskan Anda, karena nanti Anda akan berulah lagi seperti itu. Apakah yang lain juga sama disiksanya seperti Anda? Apa berbeda-beda? Termasuk saudaraku sendiri. Berarti di dalam ada saudara Anda juga? Ya, Ada berapa saudara Anda di dalam? dia sering kudengar berteriak, merasakan kesakitan. Tapi aku tidak mampu menolong. Apalagi Karena menolong aku juga. saudara Anda sendiri tidak bisa menolong diri Anda sendiri. Kami ada 3 bersaudara. Dulunya sama seperti Anda, pekerjaannya seperti itu. Apa beda-beda tugas? Beda. Kami selalu berpisah. Tapi persaudaraan kami tetap. Ya sama di bangsa manusia juga, di bangsa kami. Ketika saudara kami disakiti oleh bangsa Anda, kami juga tidak terima sebagai saudaranya. Nah sekarang Anda merasakan. Sudah lebih baik bebaskan saja.
Buat apa saya membebaskan Anda? Anda nanti berulah lagi. Sudah banyak yang lain dipenjarakan di sini, makin bertambah. Buat apa membebaskan Anda? Aku tidak mungkin berulah karena aku untuk berdiri dan berjalan pun aku susah. Ya kan Anda bisa saja nanti bertapa lagi, mencari ilmu lagi. Nanti Anda berulah lagi setelah mendapat kekuatan, setelah kekuatan Anda pulih kembali. Karena saya perkataan Anda di awal seperti itu, jadi saya bisa menebak Anda bahwa tidak akan berhenti. Karena Anda terlalu ambisi untuk menyakiti. Tapi yang paling aku benci di tempat ini, kenapa? Di tempat penjaraku, teriakannya teriakan kesakitan, tapi penjara sebelah sana teriakannya aku tidak mengenal apa yang dia teriakan. Karena kan mereka berbeda dengan kalian. Tapi mereka tidak pernah mengucap kata ampun, sedangkan di penjaraku setiap hari aku selalu berkata ampun. Tidak ada kata ampun buat kamu. Kalau kamu tetap seperti itu. Berarti banyak di tempat itu ya, di penjara tempat kamu itu. Ya, Ada yang baru atau ada yang sudah, siapa yang sudah lama di situ? Banyak. Sebelum Anda dipenjarakan situ apa Sudah udah ada. ada? Berarti Anda baru. Ada yang lebih dulu dari Anda berarti di situ. ada. Dia ditempatkan sederetan denganku, tapi dia paling ujung. Kenapa dia paling ujung? Apa Anda tahu? Aku tidak tahu. Kamu tetap akan seperti itu. Bebaskan dulu aku. Nggak ada ampun untukmu. Terus kalian mau ngapain? Saya pengen ngobrol aja sama Anda. Karena banyak netizen, banyak yang lain tuh pada nanya gimana keadaan di penjara Aku gaib, penjara jin itu seperti itu. Jadi sekarang nih, jadi mereka Tidak. ini penjelasannya seperti ini tidak ya. mengenal siapa yang kamu sebut tadi. Kamu nggak tahu netizen? Siapa? Oh, Aku tidak mengenal. di alam kamu nggak ada yang netizen. Kalau di kita itu netizen namanya, yang suka mencibir. Justru kalian yang harus perbaiki diri kalian. Contohnya ucapan kamu tadi. Apa? Aku tidak mengenalnya. Ya karena ini di alam manusia, jadi netizen itu nggak ngerti kalau di alam kalian itu. Ya udah, nggak apa-apa, nggak ngerti mah. Nanti kamu pusing sendiri. Oke, sekarang kamu ingin berubah nggak? Aku Sudah menawarkan ini teman saya udah menawarkan. Kamu mau berubah atau tidak? Ya udah, kalau tidak mau ya udah, kamu kembali ke tempat kamu. jangan kembalikan aku tempat itu. Kembalikan saja ke tempat yang lain. Tidak bisa, kamu sudah ada di tempat situ. Itu adalah Aku tidak mau. tempat kamu yang cocok. Karena itu adalah tempat Aku yang sudah dikontrak untuk kamu, untuk bangsa Aku jin-jin jahat seperti ingin kamu. berkumpul dengan keluargaku. Udah, tidak ada ampun untuk bangsa jin yang lebih kejam seperti kamu. Dah, kamu balik.
Siapa Anda? Anda temannya? Iya. Ada apa? Saudaranya? Yang Bukan. Oh, Anda siapa? Yang ada di sini juga? Yang ada di sebelah mana? Saya ada di sebelah sana. Penjara paling ujung. Penjara paling ujung. Tadi teman Anda itu yang penjara di sini menceritakan seperti itu penjaranya. Maksudnya mau apa kalian kesini? Saya pengen tahu seperti apa di sana ketika Anda di dalam itu seperti apa, diapain di penjara. Saya disiksa. Seperti apa itu disikanya? Susah diomongin siksanya. Menyakitkan. Ya, Ada yang menjerit. banyak. Anda termasuk salah satu yang suka menjerit. Dulu saya pertama kali sana. Sekarang saya udah di ujung sana. Berarti Anda dipindahkan apa memang Penjara terakhir. dari awal memang di situ? Ya. Yang lebih menyakitkan penjara pertama itu. Yang mana yang tadi? Apa ada lagi? Ya. Yang tadi penghuninya datang sini. Yang Yang kalian tadi. panggil. Oh, itu penjara pertama. Hmm. Itu penjara pertama tadi lumayan yang saya dengar menyakitkannya. Karena itu Memang betul. Saya juga pernah merasakannya. berarti Anda juga pernah merasakan. Sama ya. Berarti di penjara itu tidak enak. Lantas kalian kesini mau apa? Ini banyak yang bertanya, Mau mencari pengen informasi. bertanya, kalian di sana diapain saja seperti itu. Ngobrol saja, karena banyak yang penasaran juga. Apa kalian tidak tahu di bangsa kalian nggak ada penjara? Ada, cuman beda. Kalau di bangsa kami beda. Dulu saya paling menyakitkan. Sewaktu saya masih berjaya, Menyakitkan seperti apa? aku sering disuruh orang. Sama seperti yang tadi, berarti punya tuan dulunya. Ya, Tuhan saya tidak bertanggung jawab setelah saya di sini, penjara di sini. Ya sama, Tuhan saya tidak bisa mengeluarkan saya. sama yang tadi juga sama. Dia tuannya nggak bertanggung jawab. Menyakitinya diapain dulu? Bisa dikatakan saya pembunuh orang. Buset. Saya Raja Santet. Makanya siksaan saya lebih kejam dari yang tadi. Apa semua siksaan yang di penjara itu sama? Apa beda-beda? Tidak sama. Itu berkelas-kelas. Kamu siksanya diapain? Saya dibakar, dipukulin. Tulang-tulang saya patah semua. Itulah siksaan penjara pertama. Dipukulinnya pakai apa itu? Pakai besi, pakai kayu. Pakai besi, pakai kayu. Saya kalau ingat masa lalu, saya suka sedih. Kenapa Anda sedihnya? Sekarang saya sedikit-sedikit mulai berubah. Saya mau jadi yang terbaik. Saya tidak mau lagi mengganggu orang. Kenapa Anda ingin berubah? Kenapa Anda tidak ingin menyiksa orang? Apa alasan Anda? Saya tidak mau tetap tinggal di sini. Saya semua secepatnya keluar. Makanya saya pengen jadi baik. Terus setelah Anda keluar dari penjara itu, lalu Anda mengapain? Saya mencoba akan jadi baik. Tidak lagi punya Tuhan. Saya mau jadi pribadi saya sendiri. Di sini belum ada yang nawarin. Nawarin Anda untuk berubah, untuk bertobat, terus kemudian Anda dilepaskan, belum ada yang nawarin seperti itu. Tidak ada. Tidak ada. Itu dari hati sendiri. Saya mau tobat. Benar Anda mau tobat? Ya. Makanya saya sudah dipindahkan dari penjara ke 1, ke 2, sampai sekarang, sampai ke 4. Oh berarti Anda udah 4 kali ini? 4 kali penjara? Ya. Ini yang terakhir. Berarti ada berapa penjara itu yang Anda tahu? 4. 4, berarti Anda terakhir ya? Berarti nggak ada lagi penjara? Tidak ada. Berarti setelah penjara yang keempat itu nanti akan dilepaskan? Ya. Sudah teman-teman sudah banyak yang keluar.
Apakah setiap penjara dari 1 sampai 4 berbeda-beda apa sama siksaannya, Itu penderitaannya, apa terus beda-beda penjaganya juga? Ya, Yang paling menyakitkan berarti penjara yang pertama. yang paling menyakitkan itu penjara pertama. Saya juga sampai sekarang kalau ingatnya masih sedih. Diapain aja di penjara pertama? Laki-laki kesedihan dari muka saya. Hmm. Sampai saat ini saya kalau ingat penjara pertama saya suka sedih. Sedihnya kenapa? Penyiksaannya luar biasa. Apa di penjara pertama juga sama dibakar? Ya, Cuman lebih ngeri lagi. ya. Saya lagi mengingatkan, makanya saya menitikkan air mata. Terus Anda dari penjara pertama sampai keempat itu berarti kedua dulu, ketiga lalu keempat. Berarti itu ada yang mindahin Anda Ya. karena tahu Anda mau sedikit-sedikit mau berubah. Ya, itu dilihat dari kepribadian masing-masing. Kalau yang berubah secepatnya dipindahkan, tapi kalau yang tetap tambah lagi penyiksaan. Berarti seperti yang tadi yang pertama itu kenapa makanya ditaruh di penjara yang pertama karena dia gak mau bertobat, gak mau berubah ya? Itu sebenarnya udah jadi penjara kedua, tapi dia tetap masih dikembalikan lagi ke penjara ke-1. Oh, berarti udah sempet dimasukin ke penjara kedua. Ya, Apakah ada yang bareng sama Anda di sana? ada. Ada. Ada berapa ini di penjara Anda? Ada berapa sosok? Beberapa banyak? Semuanya yang Anda ketahui? Ada 21. 21? Di penjara nomor 4? Ya, Gitu. itu sudah sedikit-sedikit berubah. Mau taubat. Berarti ada sosok penyeleksi ya? Kalau misalkan memang ada bangsa jin seperti Anda yang ingin sedikit-sedikit berubah, dipindahin, jadi ada penjaga penjaranya yang menilai kalian itu. Ada. Para penjaganya itu ada. Dilihat dari kepribadiannya. Kalau mau taubat, dipindahkan. Dikurangin siksaan. Berarti nggak sekaligus dikeluarkan dari penjara, nggak sekaligus dibebasin ya? Berarti bertahap. Yang paling menyeramkan di penjara mana penjagaannya? Penjara ke-1 dan kedua sampai 1 dan ke-3. Wujudnya seperti apa penjaga-penjaga di penjara 1, 2, 3? Apa sama seperti di penjaga yang nomor 4? Apa beda-beda? Penjaganya dari bangsa kami sendiri yang sudah bertobat. Dia bekerja di sini. Apa Anda sering mendengar perkataan-perkataan dari penjaga tersebut atau melantunkan atau mendengar ucapan apa, lantunan apa? Apakah mereka dari golongan bangsa jin Muslim? Dia dari golongan jin Muslim. Para penjaga itu. Jadi semua penjaga setiap penjara itu semua dari golongan jin Muslim. Ya, Jadi Anda di penjara nomor 4, berarti ada 21. Itu beda-beda nggak di dalam satu penjara itu? Apa disekat-sekat? Apa disatuin? Apa disekat-sekat, dibagi-bagi lagi di sana penjaranya? ya, bagi-bagi. Dari satu sekat itu, dari satu penjara itu ada berapa yang jaga? Totalnya aja, total dari semua ini berapa penjaga di tempat Ada 7 Anda? penjaga. 7 penjaga. Ya, Semuanya yang ada di tempat Anda. ya, Dari satu penjaga berarti megang berapa penjara? Berapa sekat? ada 7. Berarti dari satu penjaga memegang 2 penjara. Ya, Setelah ini Anda kapok gak? Benar-benar mau tobat? maka dari itu saya berubah. Karena saya tidak mau lagi berbuat jahat seperti dulu. Saya kapok. Tidak lagi dimasukin ke penjara ini. Ya itu Anda bersyukur. Karena apa? Karena penjara nomor 4 yang sekarang Anda jalani di situ itu penjara terakhir. Beda dengan penjara yang pertama. Makanya penjara terakhir yang nomor 4 ini berarti Anda ada kemungkinan dibebaskan kalau memang Anda benar-benar taubat. Seperti itu. Ya, makanya saya pengen taubat. Saya udah di penjara terakhir karena aku udah berubah. Ya sudah, nanti juga kan Anda ketika sudah waktunya, karena penjaga-penjaga tersebut lebih paham tentang tobatnya Anda, pengen niatnya Anda untuk berubah.
mereka lebih paham. Nanti kalau memang sudah benar-benar Anda ingin tobat, pasti Anda juga akan dilepaskan. Anda sabar aja menunggu. Siapa tahu secepatnya kalau memang Anda benar-benar mau tobat. Ya sudah, Anda kembali ya. Alhamdulillah, sekarang kepenasarannya atau pertanyaan-pertanyaan netizen semuanya juga termasuk saya juga sekarang alhamdulillah sudah terkuak dan terjawab lewat mediator, dan semoga jawabannya ya ada informasi lah sedikit gitu, jadikan referensi. Jadi setiap penjara itu ternyata beda-beda, penjaganya beda, terus dari setiap penjara itu dari 1 sampai 4 itu berarti itu beda-beda di hukumannya juga. Dari penjara pertama itu hukumannya lebih ngeri tadi kalau mendengar dari cerita jin tadi. Terus yang kedua beda lagi. Nah ketiga keempat, nah itu yang keempat itu penjara paling terakhir. Jadi jika bangsa jin yang dipenjarakan ketika ingin berubah, ingin tobat, nanti dipindahkan ke penjara yang nomor 4. Nanti setelah itu, setelah benar-benar tobat mungkin ada kemungkinan untuk dibebaskan. Alhamdulillah saya capek keluarin mediator yang tadi. Nah karena sekarang udah selesai dan alhamdulillah saya ditemani sama Mas Dharma. Dan untuk selanjutnya mungkin tunggu saja, nanti ada video-video berikutnya. Jangan lupa ditonton terus, di like, komen, dan di subscribe. Untuk berikutnya saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.